Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Mari kita baca teks berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga Desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke Desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung? Atau justru warga Desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Berdasarkan bacaan tersebut, yang dilakukan warga terhadap hutan adalah menebang hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Yang terjadi dengan harimau yaitu kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Ingat, habitat itu tempat hidup ya.
Karena hutannya ditebangi untuk memperluas ladang kopi dan binatang kecil pergi dari hutan tersebut, sehingga harimau pun kehilangan makanannya dari hutan tersebut. Yang nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang terjadi pada penduduk desa ketika harimau masuk ke desa yaitu hidup dalam kecemasan dan mereka berupaya untuk mengamankan ternak peliharaan dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Selanjutnya yang nomor 4, mengapa harimau masuk ke desa? Berdasarkan bacaan, harimau masuk ke desa karena untuk mencari makan. Makanannya di hutan sudah tidak tersedia. Untuk yang nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Ya, silakan untuk yang nomor 5, kamu tuliskan pendapatmu dan juga alasannya yang menguatkan pendapatmu. Berikutnya, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Iya ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Karena warga menebang hutan. Yang nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ini juga iya. Yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air biasanya akan sulit ditemukan. Untuk yang nomor 8, apabila kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan kamu jawab sesuai dengan pemikiranmu. Berikutnya yang nomor 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Amati gambar-gambar berikut. Secara individu, berikan pendapatmu terhadap gambar yang kamu amati dan tuliskan pada tabel berikut. Kakak contohkan perburuan hewan liar untuk dijadikan pakaian. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kakak tidak setuju. Karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Dampaknya bagi lingkungan, banyak hewan akan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selanjutnya, dampak bagi orang lain apabila kita berburu hewan liar untuk dijadikan pakaian yaitu akan mengakibatkan adanya serangan hewan-hewan buas yang kehabisan mangsa, terutama untuk hewan karnivora. Hewan ini akan menuju perkampungan terdekat dan menjadikan manusia sebagai mangsa mereka. Berikutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, karena orang lain juga berhak untuk menikmati keragaman hewani. Selain itu, orang lain juga berhak
menikmati hidup dengan nyaman. Berikutnya untuk sarannya, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain, misalnya bahan sintetis. Silahkan untuk yang selanjutnya kalian coba kerjakan secara mandiri. Untuk kerjasama dengan orang tua, silahkan diskusikan bersama orang tua dampak dari perburuan hewan. Mintalah saran mereka supaya hal tersebut bisa dikurangi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.